Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kawan-kawan media sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kepala BNPB yang baru saja mendapat tugas sebagai Kepala Gugus Tugas untuk penanganan COVID-19 menyampaikan beberapa hal. Seperti kita ketahui, WHO sejak 11 Maret 2020 telah meningkatkan status penyebaran COVID-19 menjadi pandemi global. Artinya, penyebaran penyakit ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sampai dengan hari Jumat kemarin, 13 Maret 2020, telah terdapat 69 orang positif dan 4 meninggal dunia karena COVID-19. Merespon hal tersebut, Bapak Presiden telah menunjuk Kepala BNPB sebagai Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sesuai dengan petunjuk tersebut, maka tugas kami, saya didampingi oleh Kementerian Lembaga dari Kementerian Kesehatan, unsur pengarah dari Kemenko PMK, dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Kepala Staf Presiden akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi warga kita yang masih sehat agar tidak tertular penyakit, dan juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyembuhkan yang telah sakit. Guna melakukan hal itu, maka perlu dilakukan percepatan penanganan COVID-19 secara masif dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional melalui kolaborasi Pentahelix, baik pemerintah daerah, akademisi, peneliti, khususnya di bidang virus, dunia usaha, komunitas, termasuk juga para pakar, dan tentunya kawan-kawan media sekalian. Percepatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang memberikan akses lebih luas dan mudah dalam pengerahan sumber daya secara terencana dan terpadu, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena virus ini sudah dikategorikan sebagai pandemi global, maka statusnya adalah bencana non-alam. Adapun gubernur dan bupati serta wali kota dapat membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh unsur TNI dan Polri serta unsur-unsur pemerintah pusat yang ada di daerah, seperti Pangdam, Komandan Korem, Kapolda, Kadiskes, Kepala BPBD, serta OPD, dan para pihak yang terkait lainnya yang tentunya bisa memberikan kontribusi dalam penanganan tersebut. Bupati, wali kota dalam pelaksanaan tugasnya juga akan dibantu oleh unsur TNI dan Polri di daerah, seperti Komandan Kodim, Kapolres, Kadiskes, dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak terkait lainnya. Secara teknis, penanganan penyakit, jajaran sektor kesehatan baik dari pemerintah maupun para pihak dari BUMN, sektor lembaga usaha, Ikatan Dokter Indonesia, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, akan dilibatkan secara terencana dan terpadu
untuk melakukan penguatan pencegahan, percepatan deteksi, dan respon. Aksi nyata yang dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetesan COVID-19, memperbanyak toolkits untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak, termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari ID, serta relawan medis lainnya. Para tenaga medis tersebut juga akan membantu memberikan penjelasan tentang seluk-beluk penanganan virus COVID-19, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat penjelasan yang benar dan akurat, di samping juga mendapatkan informasi dari website dan call center yang akan terus kami perkuat kemampuannya. Pelibatan masyarakat sangat memeran penting. Masyarakat menjadi subjek dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan deteksi dini dengan cara meningkatkan imunitas diri dengan melaksanakan gerakan masyarakat sehat, melakukan upaya pengurangan kontak fisik, memberikan informasi jika merasakan gejala atau memiliki riwayat mengunjungi negara yang terjangkit COVID-19, melakukan karantina diri dengan mengacu kepada protokol dari Kementerian Kesehatan. Demikian juga upaya semangat untuk meningkatkan rasa gotong royong, saling membantu, seperti membagi masker kepada para warga yang menunjukkan gejala seperti flu, batuk, pilek, bersin, demam, berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang sejahtera agar imunitas diri mereka meningkat. Bantuan tersebut pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang dibantu, tetapi juga bagi kita yang memberikan bantuan karena telah mengurangi risiko terjadinya penularan yang lebih luas. Kita harus memandang virus ini sebagai musuh bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Saat ini tidak perlu lagi saling menghujat, saling menyalahkan karena hal tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan hanya membuang energi kita yang pada gilirannya imunitas tubuh kita pun akan berkurang. Saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan aksi bela negara sebagaimana program yang telah digulirkan mulai tahun 2018 yang lalu, dengan saling memberikan semangat dan saling membantu untuk memutus mata rantai penularan virus yang berbahaya, khususnya bagi kelompok rentan seperti orang usia lanjut, balita, wanita hamil, dan juga penderita penyakit bawaan. Melihat tingkat keseriusan COVID-19 di negara-negara lain, maka Pemda juga perlu menyediakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki, apakah itu personal, peralatan, logistik, dan lain-lain. Ibu Menteri Keuangan hari ini mungkin akan mengeluarkan peraturan, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, sehingga memudahkan para kepala daerah untuk menggunakan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk penanganan COVID-19. Perlu juga kita ingat bahwa virus ini menginfeksi siapapun tanpa mengenal usia, jabatan, ras, dan agama, sehingga kita harus bersama-sama menghadapinya. Untuk itu pemerintah menyampaikan agar semua pihak tidak panik, namun tetap waspada dan melakukan tindakan-tindakan yang jangan berlebihan, seperti contohnya memborong sembako, membeli masker, hand sanitizer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang juga diperlukan oleh masyarakat. Namun yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana semua lapisan masyarakat, seluruh dunia usaha, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan LSM, serta termasuk organisasi keagamaan
untuk bisa betul-betul membantu pemerintah. Yang pertama, memperbanyak kegiatan bersih-bersih di ruang publik. Kemudian dapat memberikan informasi daerah asal korban positif maupun suspek COVID-19 untuk dilakukan tracing dan tracking yang nantinya juga akan dipelopori oleh para pakar epidemiolog dan juga TNI Polri serta dukungan dari Badan Intelijen. Kemudian juga pelibatan komponen masyarakat sampai dengan tingkat RT RW sangat kita butuhkan, sehingga informasi apabila ada di antara warga yang kurang sehat agar bisa dapat ditangani secara cepat. Demikian juga pelibatan Pemda dalam melakukan tes dengan memanfaatkan laboratorium yang ada untuk uji COVID-19 yang tentunya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Setiap Pemda nantinya diharapkan untuk menyusun protokol dan susunan tugas percepatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, Bapak Presiden juga telah menugaskan kepada saya selaku Kepala Gugus Tugas untuk melakukan kerjasama secara menerus-menerus dengan WHO. Adapun 9 protokol yang telah disampaikan oleh WHO, yang pertama melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, menyampaikan informasi yang benar dan tepat terkait risiko penularan dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan surveillance untuk melakukan pelacakan kasus. Yang keempat, melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara Indonesia. Yang kelima, membentuk tim reaksi cepat. Yang keenam, memperkuat sistem laboratorium. Yang ketujuh, melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru. Yang kedelapan, melaksanakan tata laksana kasus dan berkelanjutan pelayanan penting kepada korban. Yang kesembilan atau yang terakhir, menyediakan kebutuhan logistik, material, dan fasilitas kesehatan. Semua dari protokol WHO ini hampir terpenuhi. Apabila masih ada yang kurang, akan segera kami lengkapi. Termasuk juga kami baru saja mendapatkan sejumlah masukan dari para pihak, baik dari PMI yang langsung dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla, kemudian ada kalangan dunia usaha yang diwakili oleh Bapak Arifin Panigoro, perwakilan dari kementerian lembaga, termasuk juga badan-badan swasta lainnya, termasuk BUMN. Selanjutnya, untuk organisasi pelaksanaan tugas akan dibagi menjadi 3 subsatgas, yaitu yang berhubungan dengan pencegahan, meliputi sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Kemudian yang berhubungan dengan penanganan atau respon, yaitu surveillance, tracing, kemudian juga perawatan bagi masyarakat yang kurang sehat, serta pengobatan. Dan yang terakhir yaitu klaster ketiga atau klaster yang terakhir yaitu rehabilitasi. Kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kami mewakili kawan-kawan gugus tugas menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan kebaikan untuk bangsa kita dan kita mampu mengurangi risiko dan mencegah adanya pertambahan korban suspek COVID-19. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.
Saya rasa mungkin jangan dulu ya. Beri kami 2 hari untuk menyempurnakan konsep ini. Kemudian nanti mungkin kalau tidak hari Selasa pagi atau hari Rabu kami akan mengundang kembali kawan-kawan wartawan sehingga susunan tugas siapa berbuat apa, bagaimana, di mana dan bagaimana caranya ini bisa lebih detail lagi. Pak Doni. Pak, boleh pertanyaan ya Pak? Kalau urusan kasus ada Pak Yuri. Iya Pak Yuri. Oke, silakan Pak Yuri. Update Pak. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan setelah diumumkannya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sudah barang tentu harus ada strategi yang kita rubah lagi dan menjadi titik pangkal, menjadi titik berat di dalam kaitan dengan percepatan penanganan ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal di beberapa hari yang lalu, bahwa strategi yang kita lakukan sekarang adalah strategi dengan melakukan pendekatan komunitas, artinya community based strategy. Kita tidak lagi berbicara kepada orang yang sakit, tetapi lebih berbicara kepada orang yang sehat, jangan sampai sakit. Ini kuncinya. Oleh karena itu percepatan penanganan coronavirus disease 19 itu ditujukan adalah menjaga yang sehat jangan sampai sakit. Bukan kemudian diartikan mencari orang sakit untuk diobati, bukan itu. Oleh karena itu, strategi menjaga orang yang sehat jangan sampai sakit harus diawali dengan memutus penularan. Dan penyakit ini pasti menular dari orang yang sudah positif. Oleh karena itu, maka harus dilakukan kegiatan secara masif, terintegrasi, menggerakkan semua komponen yang ada di masyarakat dan di bangsa ini tanpa panik untuk mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif. Awalnya adalah dari informasi tracing. Setiap kasus positif yang kita rawat di rumah sakit pasti akan kita tindak lanjuti dengan 2 pertanyaan sederhana, ketularan siapa dan nulari siapa, itu aja. Kita akan tanya Anda positif ketularan siapa. Bisa saja tidak bisa menunjuk pasti saya ketularan siapa, tetapi dia mengatakan bahwa saya baru pulang dari negara yang memang endemis, penularannya tinggi. Misalnya dia mengatakan saya baru pulang dari Korea Selatan, misalnya seperti itu. Maka berikutnya yang kita kejar adalah Anda selama di Indonesia sejak datang itu ketemu siapa saja. Nah, dari kelompok inilah yang kemudian akan kita kejar selanjutnya untuk kemudian kita lakukan tracing dan dipastikan bahwa orang yang tertular bisa kita amankan. Demikian seterusnya pada tataran-tataran selanjutnya. Oleh karena itu, maka percepatan penanganan ini akan sangat tergantung dari keberhasilan tracing. Selama ini tracing sudah dilaksanakan dan sampai dengan yang terakhir kami laporkan, maka update pada hari ini jumlah kasus positif total ada 96 per hari ini. Dari terakhir kemarin kita laporkan 69, sekarang menjadi 96. Oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak 27. Ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif. Setelah kemudian kita memetakan tracing ini memiliki potensi sebaran ke semua wilayah di tanah air ini,
maka tidak mungkin lagi kita melakukan tracing dengan pendekatan biasa yang seperti kita lakukan. Untuk itulah maka gugus tugas percepatan ini perlu dibentuk agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam satu irama yang sama, dalam satu visi yang sama, dan kemudian tidak ada overlapping kapasitas yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Inilah tujuannya kenapa gugus tugas ini dibentuk dan kemudian Kepala BNPB mendapatkan mandat untuk memimpin secara keseluruhan. Di dalam konteks untuk mengkolaborasikan semua kapasitas yang ada di bangsa ini, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Ini sejalan dengan logo BNPB yang segitiga ujung-ujungnya itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian juga akan berbicara pemerintah mulai dari tataran pusat sampai daerah, sampai yang terkecil di tingkat masyarakat. Ini menjadi kekuatan besar kita. Kalau kita tidak melakukan pola pendekatan seperti ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengendalikan penyakit ini. Kita bersyukur bahwa penyakit ini pun tidak memberikan dampak yang signifikan dalam konteks rawatan pasien. Karena ini penyakit virus yang self-limiting disease, bisa sembuh dengan sendirinya dengan memperbaiki imunitasnya. Memang beberapa kasus menjadi meninggal disebabkan karena ada faktor komorbid sebelumnya. Oleh karena itu sampai dengan hari ini saudara kita yang terjangkit ini dan positif dengan perawatan kurang lebih yang sudah berjalan lebih dari seminggu ini, ada 8 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Indikasinya adalah tidak ada lagi keluhan fisik, 2 kali pemeriksaan virus tidak ditemukan lagi, 2 kali negatif. Ini yang kita rawat di tanah air. Kemudian saudara-saudara kita yang terpapar dan sempat kita tinggalkan di Jepang sebagai bagian dari APK Diamond Prince, 9 orang, semuanya sudah sembuh dan sudah pulang ke tanah air. Ini yang kita syukuri. Namun memang betul ada beberapa saudara kita yang tidak bisa sembuh karena ada faktor komorbid. Sampai dengan saat ini jumlah kasus meninggal ada 5 orang. Secara rinci sudah kami laporkan pada update-update sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat sebarannya sekarang sudah melebar Jakarta, DKI dalam hal ini, Jawa Barat berarti adalah di sekitar DKI termasuk di Bandung, kemudian Tangerang, kemudian Jawa Tengah ini sudah kita dapatkan kasusnya di Solo dan Yogyakarta, di Bali, di Manado, di Pontianak, dan di beberapa tempat lain yang sekarang sedang kita tracing karena kita belum menemukan posisi yang sebenarnya di mana. Oleh karena itu, ini yang membuat kita harus selalu mewaspadai, bahkan meningkatkan upaya untuk tracing lebih keras lagi. Ini yang menjadi penting di dalam konteks perubahan respon setelah WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi global. Kementerian Luar Negeri sudah barang tentu akan mulai meninjau kembali pembatasan kunjungan warga negara dari negara-negara yang lain yang sekarang menyatakan lockdown. Ini juga menjadi perhatian kita. Di samping sekarang secara sinergi masing-masing daerah juga melaksanakan pengawasan yang lebih ketat. Inilah yang kami katakan tidak mungkin ini pendekatannya adalah case base, berbasis pada kasus. Tetapi harus community base, berbasis kepada masyarakat. Informasi dan sebagainya tidak lagi kami akan rilis berorientasi pada case, tetapi pada community. Namun data tetap akan kami rilis di website. Dan website ini nanti akan kita hyperlinkkan ke websitenya BNPB, website dari kabupaten provinsi yang ada seperti yang DKI sudah membuat.
itu akan kita hiperlinkkan semua, sehingga dengan cara seperti itu kita akan bisa mengikuti perkembangan kasus ini dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi rekan-rekan sekalian, ini kewaspadaan bersama, ini berorientasi kepada pergerakan orang, jadi tidak berbicara pada kasus satu persatu, tetapi kita berbicara pada komunitas yang lebih besar dengan semangat untuk menjaga jangan sampai yang sehat dan yang sebagian besar sehat itu adalah warga negara kita menjadi sakit. Orientasinya ke sana. Edukasi menjadi sesuatu yang penting, diseminasi informasi kepada masyarakat menjadi yang penting, tetapi harus menggunakan bahasa yang dia pahami. Harus berorientasi pada demand side, pada kebutuhan informasi masyarakat. Oleh karena itu, inilah peran besar teman-teman media. Peran strategis teman-teman media untuk membantu kami. Besar harapan kami bahwa ini menjadi bagian utuh dari bagaimana bangsa ini akan bangkit untuk menghadapi COVID-19. Saya kira itu, terima kasih, selamat sore. Pak Yuri.